Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebab hanya bagi-Mu Tuhan nama-Mu ditinggikan selama-lamanya. Kami berdiri bagi Indonesia, Tuhan. Jesus, You are my Lord. Kami berdiri bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Saat ini Tuhan kami berdiri Tuhan untuk Indonesia, untuk kota kami Tuhan, kota Semarang tercinta kami Tuhan.
Mari Yesus Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan ada di Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau memberi kekuatan bagi setiap kami sampai saat ini Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih karunia dan anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar pagi ini Tuhan kami ya Tuhan memberikan semua yang ada yang kami miliki hanya untuk Engkau. Kami ya Tuhan mau memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan, semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Ya, kita percaya di minggu ini kita terlihat dari kostum ya, kita merayakan Indonesia Dirgahayu RI yang ke-76. Kita percaya di tahun ini akan ada kegerakan besar di Indonesia. Amin. Akan ada pemulihan luar biasa di Indonesia. Haleluya. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Kita percaya di masa ini, di masa pandemi ini bukan masa yang mudah. Masa yang sulit, mungkin banyak yang terkena dampak dari pandemi. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa bagi bangsa kita, juga bagi Indonesia yang mungkin terkena dampak. Kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Kami mau berdiri Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang
jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkan
kami Tuhan, pujimu dan hanya Engkau pemulihku. Hanya kepadamu kami berharap ya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami sanggup berjuang untuk bangsa ini ya Tuhan. Ini kami yang sebentar lagi merayakan kemerdekaan Tuhan. Sungguh kami terkadang bertanya pada diri kami, sudahkah kami ini merdeka? Perenungan yang sangat panjang untuk mengerti kata merdeka Tuhan. Hanya satu kata yang kami temukan dengan hikmat-Mu yang luar biasa. Bahwa kemerdekaan kami itu pada saat kami mau berjalan di dalam jalan-Mu yang luar biasa Tuhan. Jangan pernah Kau izinkan kami berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Sadarkan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan ini kami sungguh berharap hanya Engkau saja yang nuntun kami. Roh Kudus, Kau berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga jembatan yang kami buat ini tidak melenceng daripada-Mu Tuhan. Ajari kami punya hati yang rendah hati. Ajari kami punya kerelaan berkorban. Kesediaan untuk menjadi hamba buat Tuhan dan sesama kami Tuhan. Biarlah kemuliaan kekal yang nantinya Kau berikan buat bangsa ini bukan angan-angan belaka, tapi kemuliaan kekal yang luar biasa buat Indonesia. Amin. Semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa kalau Kau pagi ini memberikan kami hikmat yang luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Biarlah pagi ini kami mau sharing Tuhan isi hati-Mu, ajarkan kami, tuntun langkah kami, ajari kami mengejar kebenaran dan kasih, sehingga Indonesia memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan dimanapun berada. Demi nama Yesus kami sungguh-sungguh berdoa. Dan semua kita yang siap dituntun Tuhan mengejar kebenaran dan kasih yang akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kita saja yang mau diubah, kita katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kurang 2 hari lagi Anda dan saya akan memperingati kemerdekaan yang luar biasa. So, saya minta maaf karena acara vaksin yang kedua yang harusnya tanggal berapa Bu? 15 ya Bu ya? 15. Tanggal 11 hari Rabu. Kemarin Bu Sagita dapat kabar dari Rumah Sakit Tentara untuk dimundurkan menjadi besok hari Senin tanggal 16. Karena Rumah Sakit Tentara ada kegiatan dinas, kami sungguh-sungguh memahami karena itu Rumah Sakit Tentara Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang sudah divaksin kloter pertama yang sebanyak 118 peserta, Anda akan melakukan vaksin yang kedua. Masih bisa Pak? Oh bisa, kan 28 sampai 35 hari masih bisa Saudara, tapi Anda nggak bisa mundur lagi. Maka besok Anda harus datang sesuai waktu yang ditentukan. Jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap harus ketat. Kalau Anda punya hipertensi, ya minumlah obat tensi terlebih dahulu hari-hari sebelumnya.
Kalau perlu pagi sebelum vaksin Anda yang punya hipertensi minum obat tensi. Jangan lupa makan pagi dulu biar nggak pusing, jaga kesehatan jangan sampai flu, batuk ataupun pilek. Oke, kami juga mengucapkan terima kasih bahwa tanggal 5 Agustus yang lalu itu sudah dilaksanakan vaksin sebanyak 150 orang, betul ya? Tanggal 2 Agustus. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Kapolsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang, Bapak Kompol Untung Kistopo, SHMMMH, beserta semua tim. Sungguh pelayanan Anda luar biasa, menyukakan hati Tuhan, Anda selalu mendahulukan rakyat yang luar biasa, dan Anda membantu kami semua untuk vaksin. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga bersama tim. Hari ini izinkan saya untuk melanjutkan dengan tema menjadi jembatan bagian yang kedua. Saudara, minggu lalu saya cerita tentang mitologi Yunani kuno yang bercerita tentang seorang yang bernama Sisyphus yang dikutuk oleh Dewa Zeus untuk terus-menerus mendorong sebuah bongkahan batu besar ke atas puncak bukit. Setelah sampai ke puncak, hanya merasakan sedikit kelegaan, langsung dari puncak batunya gelinding ke bawah lagi. Dan Sisyphus akan terus turun ke kaki bukit dan ngangkat lagi sampai ke atas. Sampai ke atas cuman lega sebentar, turun lagi batunya, dia turun lagi ke kaki bukit terus begitu. Sampai kapan Pak? Sampai selamanya. Karena itu kutukan. Kenapa dikutuk? Karena dikutuk oleh obsesinya untuk mendorong batu yang melakukan pekerjaan tersebut terus-menerus berkali-kali, enggak boleh berhenti saudara. Mengerikan? Oh sangat. Kalau minggu lalu saya cerita, kalau cerita tentang Sisyphus itu tidak asing buat saudara dan saya, coba hari ini Anda bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kehidupan kita sehari-hari seperti itu, saya sebut Anda konyol saudara. Mari kita baca di Amsal 21 ayat 21. Amsal 21 ayat 21. Dikatakan apa firman Tuhan? Siapa mengejar kebenaran dan kasih, jadi ngejar itu jangan obsesi. Ngejar itu jangan yang lain-lain, ditambahi licik, tamak, wah wis gak karuan. Firman Tuhan dikatakan siapa mengejar kebenaran dan kasih, baca sama-sama selanjutnya, 2, 3, akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Kalau Anda pengen mendapatkan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang tidak seperti Sisyphus, naik turun gitu kan. Anda memperoleh kebenaran yang sejati dan kehormatan di mata Tuhan dan manusia. Amsal 21 ayat 21 dikatakan apa? Kejarlah kebenaran dan kasih. Obsesi kok dorong batu, malah kan konyol. Siapa mengejar kebenaran dan kasih angkat tangan? Bagi Anda yang angkat tangan, baik di tempat ini maupun di rumah Anda masing-masing, saya sebut Anda orang yang baik hati, yang setuju katakan amin. Kita baca di Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Kitab Matius pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Coba dilihat kiri kanannya. Memancar terang, auranya terang, atau sepet. Terang dunia itu kayak lu toh. Gitu. Coba ngomong sama kiri kanannya. Loh, terang dunia itu kayak lu toh. Gitu. Perhatikan baik-baik. Kamu adalah terang dunia. Dikatakan apa? Kota yang terletak di atas gunung. Perhatikan. Selama beberapa kali kita sharing, kita selalu bicara tentang climbers. Mendaki di gunungnya Tuhan. Hari ini firman yang kita sharingkan berkata,
kota yang terletak di atas gunung. Jadi Anda hilangkan pikiran jadi campers. Mana ada kota terletak di tengah-tengah gunung, enggak ada. Kota terletak di kaki gunung, ya enggak ada. Firman hari ini adalah kamu adalah terang dunia. Mau tidak mau, ayat berikutnya berkata, kota yang terletak di atas gunung. Artinya jadi terang dunia itu mesti naik gunung. Dikatakan berikutnya, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantak. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga, perhatikan, baca sama-sama yang keras. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itulah kenapa sekali lagi saya tanya, siapa yang mengejar kebenaran dan kasih, angkat tangan. Maka Anda dikatakan orang yang baik. Katakan sama-sama dengan sebelah kiri sebelah kanannya, orang baik, baik hati kita ini, ya kan? Kita tuh mungkin mudah mengenali orang lain. Kalau suruh lihat orang lain tuh semangat banget. Orang Semarang bilang kalau nyacat orang lain tuh waduh cuanggi wis lah. Ketemu orang, kamu kok tambah gemuk? Alah. Bagi saya mau tambah gemuk, tambah kurus saya tetap paling ganteng di antara keluarga saya. Hebat kan? Hebat. Loh Bapak kok gitu? Lah timbang minder? Wong saya ini orangnya terlalu pede ya. Timbang minder ngapain? Orang ketemu, lu kamu kok tambah kurus? Setelah kurus orangnya pergi, Anda ngomong apa? Saya kira lemu banget, lo ngono dari ini ngarepane wongnya tambah kurus. Begitu orangnya pergi, ternyata tambah lemu, gak lucu saudara. Wah, wes kebiasaan untuk ketemu orang itu hanya cuman basa-basinya cuman model gemuk dan kurus itu dihilangi saja saudara. Nah, barusan yang kita baca di Matius 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Nah, nats yang kita baca mengajak kita untuk mengenali diri sendiri dulu saudara. Di ayat 14 itu, daripada Anda tuh canggih menilai orang lain. Lah yang kita baca tadi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Itu bicara mengenai kenali diri Anda sendiri dulu. Dan berikutnya kalau Anda baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Lah itu artinya Anda harus memanfaatkan siapa Pak? Memanfaatkan orang lain, bukan memanfaatkan diri Anda. Sadar tugas Anda dan saya itu apa? Tanggung jawab kita itu apa? Itu di ayat 15. Nah itulah kenapa ditutup dengan memuliakan Bapamu yang di surga. Di mana kita sadar tugas kita apa, sadar tanggung jawab kita apa, di ayat 16 ditegaskan untuk memuliakan siapa saudara? Bapa di surga. Semua yang kita lakukan tuh untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari kita lihat di Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21, perhatikan baik-baik demi kasih Tuhan. Apakah Anda sudah menjadi terang dunia? Perhatikan Amsal 5 ayat 21. Karena, baca yang keras, segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Saya kasih tahu, beberapa jalan atau segala jalan. Dibaca, karena segala jalan terbuka di depan mata Tuhan. Dan perhatikan berikutnya dikatakan apa? Segala langkah, loh jalan tuh sudah dibuka, belum tentu Anda melangkah. Perhatikan, makanya langkah kita itu ada di jalannya Tuhan atau tidak saudara. Dikatakan apa? Dan segala langkah orang
diapakan? Diawasinya. Maka saran saya, kalau Tuhan sudah buka jalan buat Anda dan saya jadi terang dunia, maka segala jalan itu sudah terbuka di depan mata Tuhan. Maka segala langkah kita tuh diawasi. Lah kalau Anda itu mengutuki diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa melangkah? Makanya saya kalau dina orang tuh santai, saya menghibur diri saya sendiri. Loh beratmu kok sampai ratusan toh? Ya berarti kan kopen. Loh kamu nih kok bodoh toh? Ya sudah toh. Enggak apa-apa, saya tuh enggak pernah ngurusi hal kayak gitu. Saya tidak pernah mau mengutuki diri saya sendiri. Karena saya tahu, kita ini disuruh Tuhan untuk jadi jembatan. Kita ini disuruh Tuhan untuk bangun jembatan, yang juga katakan amin. Orang yang minder, mengutuki dirinya sendiri, maka Anda enggak bisa jadi jembatan buat orang lain. Amsal 5 ayat 21 dikatakan segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saya mau ajak kita berdoa pagi ini. Mari kita doa. Tuhan Yesus Kristus, ampuni cara pandang kami yang sempit selama ini. Kami begitu sibuk melihat, begitu sibuk terpaku, begitu sibuk mengeluhkan kesulitan kami. Sehingga kami tidak mampu melihat Engkau yang besar Bapa. Engkau yang sanggup menyelesaikan semua masalah. Dan Engkau yang sanggup menyelesaikan semua kesulitan kami. Pagi ini izinkan kami berterima kasih ya Tuhan. Engkau telah membukakan mata kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang juga katakan amin. Semoga saya dan Anda ini paham. Berhentilah memandang keadaan. Pandanglah Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Amin, saudara. Janganlah kita tuh terus mandang pada besarnya tantangan yang kita hadapi. Pandanglah betapa besar Tuhan yang menyertai kita. Yang setuju katakan merdeka. Tidak semua orang itu punya sikap untuk percaya diri yang tinggi. Kebanyakan orang tuh malah cenderung mandang rendah kemampuan dirinya sendiri, saudara. Kita tuh merasa lebih lemah dari orang lain dan kadang-kadang kita merasa belum cukup pengalaman. Di Alkitab enggak ada Pak ya? Oh enggak ada gimana? Ya ada. Gideon itu mengalami krisis percaya diri yang sangat berat, saudara. Saat Tuhan hendak mengangkatnya sebagai hakim, ketika malaikat Tuhan menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani, Gideon tuh jelas enggak percaya. Gideon tuh merasa enggak punya kemampuan untuk menyelamatkan bangsanya. Anda juga mungkin enggak merasa punya kemampuan menyelamatkan bangsa ini kan. Gideon tuh juga memandang kelemahan dirinya jika dibandingkan dengan kaum dan bangsanya. Perhatikan baik-baik, namun cara Tuhan memandang Gideon, wah ini loh. Yang paling penting tuh cara Tuhan memandang Gideon. Cara Tuhan memandang Anda dan saya tuh yang lebih penting daripada orang lain memandang Anda. Cara Tuhan memandang Gideon itu berbeda dari cara Gideon memandang dirinya, saudara. Tuhan mengukur kemampuan Gideon bukan dari usianya yang masih muda dan kaumnya yang kecil, bukan. Tuhan itu menjadi jembatan, Tuhan membuat jembatan karena Tuhan berjanji akan menyertai Gideon. Itulah alasan Tuhan mengutus Gideon sebagai hakim bagi Israel. Saudara, ingat, saya sudah beberapa kali mengingatkan Anda ada 5 jembatan dalam kehidupan ini. Jembatan yang terpendek adalah putus asa. Saya mulai percaya diri Pak, cuman pendek Pak, itu putus asa Mas Ian. Saya ingin Anda dan saya jadi jembatan yang berikutnya. Amin. Yang kedua apa? Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Yang ketiga jembatan terkuat adalah iman, jembatan termahal adalah pengorbanan, jembatan terindah adalah kasih. Saudara, bisa jadi kita tuh tidak dapat melakukan hal-hal besar atau perkara-perkara besar karena kita memandang diri kita terlalu rendah. Padahal
Kalau kita sudah menganggap diri kita tidak mungkin melakukannya, ya pasti nggak kemana-mana. Padahal Tuhan itu loh selalu memandang diri kita dengan cara berbeda. Tuhan menjadi jembatan, membuat jembatan kepada diri kita. Maka jadikan diri kita juga jembatan kepada orang lain. Amin. Bukankah itu pemuritan? Jadi maksud Bapak, setelah saya jadi climbers di gunungnya Tuhan, saya naik nih gunungnya sekian. Saya enggak berhenti Pak. Ya enggak, loh berarti kan turun Pak. Yang bilang turun siapa? Loh, kalau saya jadi puncak Pak, Anda akan menjadi jembatan buat orang lain juga untuk bisa naik ke sini. Bangun jembatan di gunungnya orang lain yang disediakan Tuhan di tempat lain. Jadi di mana gunung Anda berada, Anda berhasil ke puncak, Anda bisa memuridkan banyak orang untuk naik. Berarti saya sudah mentok Pak, siapa bilang mentok? Anda akan pasti diajar Tuhan ketemu dengan orang-orang yang lebih tinggi gunungnya bukan? Sebelum Anda turun, Anda sudah dibangunkan jembatan, bahkan kita membangun jembatan untuk naik lebih tinggi lagi. Bersama gunung orang lain. Saya enggak tahu nanti bagaimana Brother David membangun desainnya. Supaya Anda paham. Jadi satu gunung ini bisa punya banyak jembatan dengan banyak gunung lain-lain. Padahal satu gunung saja itu sudah tim loh saudara. Ingat cuplikan yang beberapa yang lalu, gunung kan tidak harus begini kan. Ada gunung yang tegak lurus. Tegak lurus ini ada banyak orang yang menyediakan punggungnya. Berarti untuk naik gunung satu saja itu banyak orang yang menyediakan punggungnya. Untuk kita bisa mendaki ke atas. Sampai ke atas Anda sediakan talinya, Anda bangun caranya orang-orang naik. Itu baru satu gunung. Bagaimana kalau Anda disediakan membuat jembatan di banyak gunung, saudara? Itulah kenapa ukuran Tuhan itu berbeda dengan ukuran dunia. Kalau Anda pikir sampai naik atas, batunya dibuang ke bawah, Anda turun gunung ngambil batu, itu pikiran parah. Saudara, Tuhan itu menyatakan kita tuh berharga loh. Amin. Siapapun kita tuh berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan ragu meraih kesempatan yang sudah Tuhan sediakan. Satu buah cuplikan dalam sebuah lomba lari estafet, arti dari sebuah kegigihan. Satu cuplikan buat Anda.
Nah, coba kalau saat kaki Anda yang ada di lomba itu, terus kakinya tuh patah. Terus Anda memutuskan berhenti. Padahal tongkat estafetnya ada di Anda. Anda kakinya patah, terjatuh, Anda berhenti. Yang di depan yang sudah standby ngambil tongkat estafet bisa lari nggak? Bisa melanjutkan perjalanan nggak? Nggak bisa, saudara, putus. Putus jembatannya. Kalau Anda lihat cuplikan tadi, orang yang terjatuh dan kakinya patah, tetap melanjutkan estafet sampai teman berikutnya itu dengan merangkak loh saudara. Kalau Anda lihat cuplikannya sampai kakinya itu berdarah. Dia merangkak demi bisa memberikan tongkat estafet untuk pelari berikutnya. Pelari itu memaksa dirinya menyelesaikan jembatannya, membangun jembatan terpanjang. Loh, lari sama merangkak tuh ya sakit merangkak. Dia membangun jembatan terpanjang buat dia, terkuat buat dia. Lutut tuh sakit kalau buat segitu, panas-panas lagi. Itu bagi saya tuh jembatan terpanjang, terkuat, termahal dan terindah. Dia membangun pengharapan, iman, pengorbanan dan kasih supaya pelari berikutnya bisa mengambil tongkat estafetnya. Itulah kenapa kata-kata yang sangat tertarik dari cuplikan itu kalau Anda baca dikatakan apa? Aku tidak berhenti saat aku terjatuh. Tetapi aku berhenti saat aku selesai. Saudara, orang yang tangguh itu biasanya adalah orang yang telah melewati berbagai tekanan kehidupan. Dan kiranya itu adalah kita. Yang setuju katakan yes. Kita buka di Ulangan 31 ayat 23. Ulangan 31 ayat 23 dikatakan apa? Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Dan aku akan menyertai engkau. Saudara, kalau kita membahas ayat ini, Anda harus tahu ada 4 tahap perjalanan hidup Yosua bin Nun. Tahap yang pertama, Yosua diizinkan sebagai budak, saudara. Saudara, Yosua itu lahir dalam sebuah keluarga yang menjadi budak di Mesir. Di dalam lingkungan keluarganya, ia tumbuh sambil menyaksikan seluruh orang Israel di Mesir dipaksa untuk hidup sebagai budak. Itu yang dia lihat pemandangan sehari-hari. Di mana segala pekerjaan yang berat itu dipaksakan orang Mesir kepada orang Israel. Anda baca sendiri di rumah di Keluaran 1 ayat 11 sampai 14. Saudara, menurut saya ini bukannya masa kecil yang indah loh buat Yosua. Tetapi iman Yosua kepada Tuhan itu bertumbuh, saudara. Ketika ia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dengan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Saudara, Tuhan itu mengizinkan Yosua melihat sehingga iman Yosua itu bertumbuh. 10 tulah orang Mesir dimulai dengan air sungai Nil yang menjadi darah, serbuan katak, serbuan nyamuk, serbuan pikat, matinya ternak orang Mesir, barah pada tubuh orang dan binatang Mesir, hujan es yang dahsyat, serbuan belalang dan kegelapan. Hanya tempat tinggal orang Israel di Goshen aja yang tidak terpengaruh oleh tulah-tulah tersebut. Anda baca di Keluaran 7 sampai 13. Berdasarkan catatan silsilah dalam 1 Tawarik 7 ayat 22 sampai 27 tercatat bahwa Yosua itu anak sulung dari Nun, saudara. Jadi Yosua adalah, perhatikan baik-baik, Yosua adalah salah satu dari anak sulung bangsa Israel yang selamat dari peristiwa tulah ke-10 di Mesir yang sering disebut peristiwa Paskah pertama. Anda baca di Keluaran 13. Ketika anak-anak sulung orang Mesir mati kena tulah,
anak-anak sulung orang Israel selamat. Karena ada tanda darah anak domba pada palang pintu rumah mereka. Saudara, sekarang saya tanya kepada Anda. Apapun background masa kecil dan masa lalu Anda, kita ini sudah diajak Tuhan berjalan sejauh ini, bukan? Sadari saudara, syukuri, belajar dari Yosua sebagai budak sekalipun, menjadikan dirinya jembatan saudara, yang juga katakan amin. Apa 4 tahap perjalanan hidup Yosua yang kedua? Sebagai abdi Musa. Dikatakan di Bilangan pasal 11 ayat 28 bagian A. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Perjalanan hidup Yosua yang kedua sebagai abdi Musa. Ketika Yosua masih muda, ia diangkat menjadi abdi. Abdi itu pelayan, pelayannya Musa. Ini artinya sejak muda Yosua sudah menjadi pelayan dari sang pemimpin bangsa Israel. Hal ini loh tentunya memberikan kesempatan buat Yosua untuk belajar dari Musa mengenai cara memimpin. Saudara, semua yang sudah menyediakan dirinya melayani Tuhan, saya sebut Anda abdi Allah. Setuju dengan saya? Dimanapun saudara Tuhan tempatkan, Anda itu abdi Allah. Loh, saya masih kuliah Pak, termasuk yang masih kuliah, masih sekolah, yang ditempatkan Tuhan bekerja, melayani, semuanya itu harus kita lakukan buat Tuhan. Yang juga katakan amin. Itulah bedanya, kalau Anda punya hati yang benar, saya beritahu, itulah bedanya Kain dan Habel. Masih ingat ceritanya? Habel dan persembahannya diindahkan Tuhan. Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tuhan menolak persembahan Kain, tapi Tuhan melihat hatinya Habel. Anda tahu bedanya di mana? Habel itu mempersembahkan dombanya. Saat itu belum ada yang makan daging. Semua itu makan daging setelah zaman air bah, baru makan daging. Belum makan daging loh, Habel sudah berpikir memberikan korban yang terbaik, yaitu dombanya yang disembelih. Habel mempersembahkan dombanya. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, karena Kain seorang petani. Ternyata Tuhan itu mengindahkan persembahan Habel, sudah pernah kita bahas, dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Perhatikan baik-baik. Ini salahnya nih sudahan. Ini perhatikan baik-baik kelanjutannya. Kain menjadi marah dan panas hati. Harusnya kalau dia itu hidup buat Tuhan, kalau dia itu punya hati mempersembahkan buat Tuhan, lah ngapain harus marah dan panas hati? Itulah kenapa di Alkitab dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mosok toh Pak? Ayo kita lihat. Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kita buka Kejadian pasal 4 ayat 6 sampai 8, dikatakan apa? Firman Tuhan kepada Kain. Perhatikan, bagaimana firman Tuhan kepada Kain? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau berbuat baik untuk Tuhan ngapain muram? Harusnya kan berseri dong. Soal diterima dan tidak itu urusan Tuhan. Kita persembahkan buat Tuhan kok. Kenapa mukamu tidak? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Perhatikan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, loh. Persembahan Anda itu bisa tidak dianggap Tuhan tidak berbuat baik loh. Kalau Anda itu mencucu, memberikan persembahan sesakar PDW, punya hati yang dibungkus
sehalus mungkin, padahal Tuhan tahu Anda ini punya maksud di balik persembahan itu. Dikatakan apa? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan berikutnya apa? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi perhatikan, engkau harus apa saudara? Berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Harusnya Kain berkuasa atas dosa-dosa yang sudah mengintip di depan pintu. Tapi kalau Anda baca di kitab Kejadian ini, malah berbalik. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ternyata setelah saya pelajari, di balik persembahan itu, Habel mempersembahkan yang menyukakan hati Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan apa yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan tidak suka? Apakah Tuhan tidak suka kepada hasil dari tanahnya yang dibuat oleh Kain dipersembahkan? Bukan. Apa yang Tuhan tidak suka? Dikatakan apa? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau Tuhan tidak menemukan hidup kita itu seperti mezbah yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup benar, bergaul dan berbuat sesuai kehendak dan tujuan Tuhan, bisa jadi loh saudara, Anda justru kelihatannya memberikan persembahan, tapi ternyata motivasinya bukan memberikan persembahan, tetapi Anda punya motivasi yang berbeda. Apa yang Tuhan tidak suka dari Kain? Karena motivasinya berbeda, tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan. Saudara, maaf. Apapun motivasi hati Anda sebagai budak maupun sebagai abdi, persembahkanlah korban buat Tuhan. Jangan punya motivasi bukan buat Tuhan, motivasi buat diri Anda sendiri. Anda justru mengambil keuntungan buat dirimu sendiri. Loh kok bisa toh Pak? Saudara, firman Tuhan kepada Kain apa? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dari sini ketahuanlah motivasi hati Kain, bukan? Kain mempersembahkan persembahan bukan buat Tuhan. Begitu persembahannya ditolak, hatinya panas dan mukanya muram, ketahuanlah bahwa motivasi hati Kain yang sesungguhnya. Kalau motivasinya benar, hatinya enggak usah panas, mukanya enggak usah muram. Lalu kenapa kok panas dan muram? Merasa kalah bersaingkah dengan Habel? Ini persembahan korban buat Tuhan, bukan ngajak bersaing brothers and sisters. Ini bangun mezbah, fokusnya adalah Tuhan. Kalau bangun sesuatu yang fokusnya ke diri Anda sendiri, namanya bukan bangun mezbah, bangun panggung pameran. Itulah kenapa lagu yang saya ingat waktu masih muda dulu. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya lali. Apa meneh? Hah? Sampai apal kabeh ternyata. Ceritanya mudah ditebak, eng. Anda mempersembahkan buat Tuhan, ya sudah, nggak usah muram. Ya habis ditolak Pak, ya sudah ngapain muram? Kan buat Tuhan toh. Makanya belajar tanya, Tuhan kok senangnya apa?
seperti Yosua, Kain, dan Habel. Perhatikan baik-baik, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk belajar cara memimpin loh saudara, yang juga katakan amin. Tentunya ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kita. Yosua dan Kain juga pernah melakukan kesalahan. Kita pernah enggak? Terus Anda ngomong, ya pernah Pak, ya sama, saya juga pernah. Makanya kita harus belajar mengenal arti dari kerendahan hati. Mengenal arti kerelaan berkorban. Nah, kalau rela berkorban Pak, lah kan Anda sudah memberikan persembahan gak diterima. Ya sudah toh, jangan muram. Itu namanya rela berkorban. Belajar tanya Tuhan itu senangnya apa. Nah, kalau Anda nggak belajar rela berkorban tanpa kesediaan menjadi hamba Tuhan dan juga Anda berusaha melayani sesama, nah terus Anda ini melayani yang mana, gitu kan? Motivasi yang mana kita ini? Saudara, murid Tuhan Yesus juga pernah loh melakukan kesalahan yang serupa seperti Yosua. Yosua juga pernah. Saya berikan contohnya. Di Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Muridnya Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes loh saudara yang ngomong kira main-main loh. Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah. Sebab barang siapa tidak melawan kamu," apa artinya? Ia ada di pihak kamu. Jadi dalam tahap kedua dari kehidupan Yosua, yaitu sebagai abdi Musa, Tuhan mempersiapkan Yosua sebagai penerus Musa, saudara. Hari ini Anda ini jadi apa? Saya jadi karyawan Pak. Bagus, punyalah motivasi yang benar. Siapa tahu suatu hari nanti Anda meneruskan jadi pemimpinnya, yang juga katakan amin. Makanya kalau punya pola pikir yang benar, brothers and sisters, gitu loh saudara. Amin. 4 tahap, saudara. Sebagai pemimpin kita tuh juga harus hidup dan beribadah dalam hadirat Tuhan. Juga harus belajar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Walaupun Anda tuh sekarang masih banyak utang, belum merdeka. Katakan sama-sama dengan saya, merdeka! Berarti yang paling besar ini, yang suara paling keras di rumah tuh utangi wakeh pasti. Bercanda-bercanda. 4 tahap perjalanan hidup Yosua. Yang ketiga, sebagai prajurit. Saudara, catatan pertama mengenai Yosua sebenarnya ditulis dalam kitab Keluaran. Ketika Yosua mengalahkan orang Amalek. Yosua mengalahkan orang Amalek Pak. Yang bilang enggak ya siapa? Makanya kita jadi prajurit Kristus itu jangan leda-leding, lelet. Saya pikir tuh enggak pernah ngalahin siapa-siapa Pak. Ya minimal kan mengalahkan diri Anda sendiri. Kalau iblis kemana-mana Anda lawan dong. Kalau orangnya tuh enggak sadar, selalu dalam iblis, doakan. Kan enggak perlu dengan pukul-pukulan, jambak-jambakan, banting-bantingan kan enggak perlu. Nah kalau dia banting duluan Pak, ya makanya ikut karate di keluarga GBI Lamtera. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Oh. Yosua suruh perang, suruh milih orang-orangnya untuk perang. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, loh pemimpin yang nyuruh ya dijalankan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Itu Anda baca di Keluaran 17. Ayat 9 sampai 10 dan ayat 13. Saudara, dari catatan ini sudah terlihat kemampuan Yosua sebagai pemimpin militer yang handal. Benar enggak? Pemimpin militer yang handal. Sebagai seorang prajurit, Yosua harus belajar untuk berani menghadapi musuh dalam pertempuran.
Minggu lalu kita juga sudah sharing bukan tentang Yanes dan Yambres dalam gereja Tuhan, bukan. Hadapi saudara, hadapi tipe-tipe orang kayak Yanes dan Yambres itu dihadapi. Tapi harus dengan tetap benar. Bukan lari saudara. Anda dan saya nggak perlu cari masalah. Kalau ada masalah jangan lari. Dan kalau Anda sudah sadar, disadarkan Roh Kudus, jangan keraskan hati seperti Yanes dan Yambres yang setuju katakan yes. Peristiwa peperangan dengan orang Amalek itu juga mengingatkan Yosua bahwa Allah itu ada di pihaknya. Keluaran 17 ayat 14. Yang keempat, 4 tahap perjalanan hidup Yosua. Yang keempat, sebagai mata-mata saudara. Ketika bangsa Israel sampai di perbatasan tanah Kanaan, Tuhan itu memerintahkan Musa. Ingat loh, ini Tuhan memerintahkan Musa. Memilih 12 orang untuk dijadikan mata-mata. Untuk masuk dan mengintai situasi dan kondisi tanah Kanaan. Anda bisa bayangkan toh, mengintai itu kan ya pelan-pelan, melihat situasi kayak film perang gitu ya. Saya ini kan akhir-akhir ini dijak main sama anak saya Melvin. Sehari bisa 3 kali ditelepon. Papa Liong, ayo main. Free Fire katanya. Wah, saya kalah terus saudara. Anak-anak tuh hebat kalau main perang-perangan di game itu luar biasa. Saya kalah terus. Nah, saya bisa bayangkan toh. Tuhan tuh merintahkan Musa untuk milih 12 orang sebagai mata-mata. Salah satu dari 12 pengintai tersebut adalah Yosua. Setelah 40 hari mengintai daerah tersebut, ngintai itu 40 hari saudara. Ke-12 orang mata-mata itu pulang dan melaporkan kepada Musa dan segenap bangsa Israel bahwa daerah tersebut memang sangat baik. Anda baca di Bilangan 13 ayat 27. Tetapi kemudian mereka juga berkata, hati-hati, bahwa bangsa-bangsa yang diam di tanah perjanjian itu sangat kuat-kuat katanya. Bahkan ada orang-orang raksasa dari suku Enak. Benar enggak? Ya benar. 10 dari 12 pengintai dengan terang-terangan menunjukkan. Lah ini yang enggak benar. Situasi kenyataannya memang seperti itu. Tapi menunjukkan ketidakpercayaan mereka itu yang enggak benar. Dari 12 loh saudara, 10 itu menunjukkan ketidakpercayaan mereka. Bahwa orang Israel itu dapat mengalahkan bangsa-bangsa menuju tanah perjanjian itu enggak bisa, enggak percaya. Lah ini yang enggak boleh. Saudara, dari 12 pengintai itu hanya Yosua dan Kaleb loh yang berani ngomong apa? Dengan pertolongan Tuhan loh. Hebat kan? Sama-sama suruh ngintai loh 40 hari. Hanya 2 orang dari 12 yang berani ngomong apa? Dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Dibaca saudara, Bilangan 13 ayat 33. Tetapi bangsa Israel lebih percaya kepada 10 pengintai. Ya wis, Israelnya malah percaya pada 10 pengintai yang enggak mungkin itu. Mereka bersungut-sungut bahkan membuat rencana untuk kembali ke Mesir. Perhatikan baik-baik, demi kasih Tuhan Anda paham, pada titik ini Yosua dan Kaleb menunjukkan apa saudara? Iman mereka dan bersaksi kepada orang Israel. Tapi tetap saja bangsa itu tidak percaya pada mereka, ngeyel. Kalau saja Tuhan tidak bertindak, Yosua dan Kaleb sudah mati dirajam batu oleh orang Israel. Nyatanya kan enggak. Bilangan 14, 1-10. Perhatikan baik-baik. Karena ketidakpercayaan orang Israel. Dari seluruh generasi bangsa Israel yang berusia 20 tahun ke atas. Perhatikan baik-baik. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Apa yang menjadi ketidakpercayaanmu, ya kau sendiri yang alami. Kalau Yosua dan Kaleb punya iman, hanya Yosua dan Kaleb yang diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. Hati-hati dengan imanmu, saudara. Bangsa Israel itu harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun, yaitu sampai semua yang berusia 20 tahun ke atas itu mati di padang gurun. Barulah sisanya diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Baca Bilangan 14 ayat 27-38. Yosua membawa kabar baik mengenai tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan bagi bangsa Israel. Tak beritahu loh ya, kabar baik.
Anda tahu kabar baik itu dalam bahasa Yunani adalah apa artinya? Kabar baik itu dalam bahasa Yunani artinya adalah Injil. Seperti Yosua, demikianlah Yesus membawa kabar baik mengenai hidup kekal yang disediakan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Bahkan Yesus sendirilah kabar baik itu, yang setuju dan percaya katakan merdeka. Bagaimana dengan kita? Yesus berkata kepada murid-muridnya, apakah kita murid Kristus? Apa yang dikatakan Kristus kepada murid-muridnya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai seujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudara, sebelum kita mengakhiri, ada poin penting yang saya bagikan ke Anda. Kita harus membangun dan meneladani hidup Yosua, menjadi jembatan buat bangsanya. Dari pelajaran mengenai hidup Yosua, yang dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian, ada beberapa aplikasi yang dapat kita lakukan untuk menjadi jembatan. Yang pertama, bisa toh Pak saya jadi jembatan? Bisa, sangat bisa. Katakan sama-sama yang keras, sangat bisa. Yang pertama, melalui ujian waktu. Yosua itu menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan melalui proses seumur hidup, saudara. Ia setia kepada Musa dan setia kepada Tuhan. Dapat dibayangkan ketika Tuhan menghukum bangsa Israel untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Yosua yang sebenarnya percaya kepada Tuhan harus bersabar loh saudara. Dia punya ujian waktu karena diuji kesabarannya dan ikut menunggu selama 40 tahun sebelumnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Yosua memegang teguh janji Tuhan bahwa satu saat ia dan Kaleb akan masuk ke tanah perjanjian. Ia membuktikan bahwa sebagai jembatan dirinya dapat dipercayai. 1 Korintus 4 ayat 2. Saudara, dari pelajaran mengenai hidup Yosua yang dipersiapkan untuk masuk tanah perjanjian, ada beberapa aplikasi praktis yang dapat kita lakukan untuk jadi jembatan. Salah satunya adalah apa saudara? Selain Anda melalui ujian waktu, Anda juga diuji karakter Anda saudara. Anda tahu karakter yang buruk itu yang bagaimana? Salah satu karakter yang buruk, dimanapun saya berada, kalau meeting saya selalu mengingatkan. Pada saat kita melayani Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mengajar banyak orang. Anda jadi imam di keluarga Anda jadi panutan buat anak Anda. Ingat baik-baik, selain Anda melalui ujian waktu, Anda itu diuji karakternya. Ketika kita hanya pandai mengajar dan tidak mau diajar, ketika kita hanya mau menasihati dan tidak mau menerima teguran, disitulah Anda punya karakter yang buruk, saudara. Amin. Yang kedua, dari pelajaran mengenai hidup Yosua yang dipersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian, ada beberapa aplikasi praktis yang dapat kita lakukan untuk menjadi jembatan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yosua itu sadar bahwa memang Tuhan memakai dirinya untuk jadi jembatan. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tapi di lain pihak, Yosua sendiri juga tidak bisa bekerja tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tahu keterbatasannya. Dari 12 pengintai loh, yang 10 itu ngomongnya negatif. Cuman 2 orang ini, Yosua dan Kaleb.
Tapi dia juga tahu, dia sendiri juga enggak mungkin bisa bekerja tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukankah sama dengan kita semua, saudara? Jika Tuhan tidak memampukan kita untuk jadi jembatan buat orang lain, ya kita enggak bisa berbuat apa-apa. Baca di rumah, Filipi 2 ayat 12-13. Makanya daripada Anda tuh ngomong negatif, kuncinya tuh hanya satu, belajar bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Amin, saudara. Dan tidak mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Yosua tuh belajar bersyukur loh apa yang dia miliki. Konsepnya berpikir tuh lain loh dibandingkan 10 pengintai yang lain. Tapi dia juga enggak ngeluh saat dia tahu, aku kira iso tanpa mengandalkan Tuhan tuh enggak bisa. Dia enggak mau ngeluh walaupun dia belum memilikinya. Ya itu lo mengandalkan Tuhan. Makanya saya di WA sama mertua saya, untuk Agustusan kali ini diadakan lomba, bukan makan kerupuk, bukan, enggak boleh. Lomba lompat karung, wah apalagi saya pasti kalah. Saya di WA mertua saya, untuk Agustusan kali ini diadakan lomba bertahan hidup katanya. Masuk akal. Anda bisa hidup sampai hari ini itu kalau enggak mengandalkan Tuhan, enggak mungkin, saudara. Enggak bisa. Yang juga katakan amin. Ngomong sama sebelah kiri, sebelah kanannya, keluarganya, papa, mama, koko, adikku yang kusayangi. Hari ini kita hidup. Itu artinya Tuhan sayang sama kita. Ayo lebih lagi andalkan kekuatan Tuhan. Yang juga katakan amin. Dari pelajaran mengenai hidup Yosua yang mempersiapkan untuk masuk ke tanah perjanjian, ada beberapa aplikasi praktis yang dapat kita lakukan untuk jadi jembatan. Yang ketiga, yang terakhir, apa? Mulai melayani Tuhan dari sekarang. Sekarang loh, sekarang. Amin, saudara. Pada awal hidupnya Yosua sendiri juga enggak sadar bahwa suatu saat ia akan dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Mana Yosua tahu? Enggak tahu, dari awal tuh dia enggak tahu. Kalau dia tuh juga enggak tahu, enggak sadar kalau dia tuh dipilih Tuhan menggantikan Musa. Nah ini loh, konsep ini Anda harus tahu. Anda enggak pernah tahu loh dipilih Tuhan jadi apa. Makanya melayani Tuhan tuh dari sekarang. Menggantikan Musa jadi apa, saudara? Pemimpin bangsa Israel. Yosua tuh hanya taat dan setia untuk melakukan semua tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Yosua sendiri tidak sadar bahwa dirinya itu menjadi jembatan yang luar biasa buat bangsanya. Ketika kita melihat bahwa Yosua diangkat menjadi pengganti Musa, Tuhan sendiri yang secara langsung memberi peneguhan kepada Yosua. Saudara tahu? Saat Yosua jadi pemimpin bangsa Israel umurnya berapa? 96 tahun, saudara. Tanya kiri kanannya, umurmu berapa? 96 tahun ini gak main-main. Selama 7 tahun orang Israel berperang menaklukkan bangsa-bangsa yang menduduki tanah perjanjian. Kemudian selama 7 tahun berikutnya bangsa Israel membagi-bagi tanah perjanjian kepada 12 suku Israel. Yosua mati pada saat ia berumur 110 tahun. Baca Yosua 24 ayat 29. Di akhir hidupnya Yosua bersaksi bahwa ia melihat sendiri bagaimana Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ini sebagai bukti dan kesaksian iman bahwa iman Yosua itu tumbuh selama hidupnya. Amin, saudara. Itulah kenapa Yosua 23 ayat 14 dikatakan apa? Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Oi, ngomong sama sebelah kiri sebelah kanannya. Insaf dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun
yang tidak dipenuhi. Amin. Pak, saya sudah lansia, Pak. Gigi sudah palsu semua. Suruh bangun jembatan, jembatan yang mana? Suruh dodok, diinjak orang, itu namanya bunuh diri. Ada yang dodok, kami yang naik, encok kambuh. Kami ini sudah mengalami 3S, Pak. Apa itu, Bu, 3S? Sepuh, sepi, dan sepah, katanya. Apa pula itu, Bah? Sepuh itu tua, Pak, karena faktor usia saya. Oke, masuk akal. Berikutnya, sepi, Pak. Maksudnya sepi, rame ini loh. Ketika anak-anak keluar dari rumah, Pak, bekerja, menikah, mereka punya omah dewe, Pak. Sepi, Pak. Sunyi sepi sendiri. Sudah, Bu, sudah. Jangan nyanyi lagi. Aku sudah hafal lagu itu. Satu lagi, Bu, kan 3S. Yang satu lagi sepah, Pak. Maksudnya merasa diri saya itu terbuang dan tak berguna. Walah ya iki, mumet gini. Bu, bagaimana kalau 3S ini kita lawan dengan 3S versi saya? Loh, Bapak punya 3S juga. Loh, minta berapa S bisa saya? Apa, Pak, penggantinya? Berarti kan, Bu, yang sudah lansia. Bapaknya enggak disebut, Pak. Bapak ini biasanya menang wae. Sing ribut ki sing wanita biasanya. Bapak ini rak wani ribut, menang wae. Apalagi sudah sepuh, diem aja gitu kan. 3S-nya Pak Gus apa? 3S saya. Sehat, semangat, sukacita. Sehat, Pak. Lah ya wis to, maksudnya gimana, Pak? Sehat jasmani dan rohani. Karena penentu utama kesehatan tuh pikiran, saudara. Pikiran kita ini harus jangan diisi yang aku ki wis tuwa, ya. Tinggal ngenteni pulang ke rumah bapak, boyokku wis pegel, ya kan. Lah saya tuh enggak bisa loh, Pak. Dijadikan tumpuan enggak bisa naik itu saya juga enggak kuat. Sehat tuh artinya, Anda kan punya ngomongan toh. Dik, ini, awakmu kan kayak Arnold Schwarzenegger. Tolong ibu dibopong nang dhuwur. Lho kan ngono, Pak Ibu. Sehat, faktor pikiran tuh kudu waras. Bener Pak, bener lah iya. Pikiran yang kacau tuh penuh stres. Imunitas kita berturun. Santai saja, gitu kan. Oke Pak, masuk akal katanya. Oke. Yang berikutnya Pak, S berikutnya tuh semangat. Ya, kalau ibu nggak semangat tuh ada bedanya apa dengan boneka kapuk yang terkulai? Bedanya apa? Semangat, kita bukan boneka kok. Anda pernah lihat cuplikan yang namanya Wang Desun, usia 80 tahun, masih jadi model pria, fitnessan, renang, semangat. Rano kolam renang Pak, melaku sikil tiap hari. Semampunya sekilo ya sekilo. Nenek saya dulu tiap pagi itu gini-gini yuk. Saya kudu guyu memang, loh olahraga kok ini maksudnya apa ya? Ya tapi memang mampunya itu loh gimana? Semangat gitu loh Pak Ibu. Ya masuk akal Pak. Yang terakhir Pak, yang terakhir loh ya, besok kita tutup loh ya. Time ini diseneni aku ini. Yang S yang terakhir adalah sukacita. Happy gitu loh, happy lah selalu, karena hidup tuh karunia Allah. Ya tapi aku sombong Pak. Ngomong itu tak jelas. Dipasang gigi palsunya. Jangan lupa kalau malam mau tidur gigi palsu dilepas, disikat. Besok dipasang lagi. Masuk akal? Masuk akal. Tim ujian maju ke depan. Ingat loh ya. Setiap tahun kita memperingati kemerdekaan bangsa ini. Sudahkah Anda benar-benar dikatakan merdeka, saudara?
Saudara, ada sebuah hal yang harus saya sampaikan ke Anda. Saya harap Anda bisa mengerti. Siapa yang pernah dengar saya khotbah, saya tuh cuman pingin membantu memvaksin itu 30 orang saja cukup. Pernah dengar? Mistika itu menjadi jembatan buat penduduk dan jemaat itu kurang lebih waktu itu sebelum vaksin ini digalakkan habis-habisan gencar ini kurang lebih 30. Kami ini membuat surat kerjasama dengan Dinkes itu sudah cukup lama. Saya hanya berpikir Tuhan ini jembatan yang saya mampu ya ini. Kok baru 30 ya Tuhan ya. Bagaimana dengan cara yang lain? Berbulan-bulan. Belum ada yang bisa diadakan secara eksklusif. Kenapa? Karena masih banyak orang itu yang takut. Kalau vaksin itu nanti rame itu piye, ngantrinya terlalu banyak. Tapi sekali lagi sikap hati itu menentukan segalanya, saudara. Saya tidak ada hati macam-macam. Saya hanya cuma pikir pemerintah menggelakkan vaksin dan juga memantau bantuan sosial, bansos. Yang bisa kami lakukan ya salah satunya mengadakan vaksin yang mereka takut kalau perlu ya door to door. Tapi kami itu tidak punya vaksinnya, ya toh. Kalau Anda lihat GBI Lantera itu berkali-kali punya kloter untuk membantu jemaat dan penduduk sekitar vaksin. Itu artinya kita menyediakan waktu kita, tenaga kita, segalanya saudara. Jadi jembatan buat jemaat dan penduduk sekitar. Anda boleh tanya busa kita, beberapa hari sebelumnya itu busa kita sudah ada di rumah sakit tentara untuk memasukkan data ratusan orang. Jadi jangan Anda pikir di sana itu langsung show, datang vaksin pulang, tidak. Itu harus satu persatu dimasukkan saudara ke aplikasi. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Minggu ini nanti, hari Minggu ini, kalau Anda pengen datang ibadah pagi dan sore, saya mohon maaf, tidak bisa semua saudara. Kemarin ada surat edaran wali kota yang mengatakan hanya kapasitasnya 25%. Jadi hanya sekitar 50 orang ya Bu ya. Itu pun dengan syarat harus sudah divaksin. Bagi Anda yang kemarin sudah vaksin bersama GBI Lantera dan semuanya, Anda bisa daftar di Mistika. Oke, sampai ketemu di kebaktian pagi dan sore. Satu pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh
kasih untuk ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Saat kami lemah, Kau semangati kami. Saat kami lupa akan jalan kami, Kau ingatkan kami kembali ke jalan-Mu. Saat kami mulai letih, saat kami mulai down Tuhan, Kau tiba-tiba semangati kami seperti air yang mengalir deras. Kau buat hati kami dingin, buat hati kami bersorak-sorai, tidak panas lagi. Kau ajarkan kami cara bersyukur yang benar, dan Kau ajarkan kami cara memberikan persembahan yang benar. Bapa, pagi ini kami mau belajar memberi persembahan seperti Habel, di mana motivasinya adalah membangun mezbah, membangun persembahan kami yang berkenan seperti yang Tuhan inginkan. Kami tidak mau seperti persembahan Kain yang membangun panggung Tuhan. Kami tidak mau membangun panggung kami, percuma Tuhan. Kami hanya mau membangun mezbah di hadapan-Mu. Roh Kudus ajari kami punya sikap hati yang benar dalam memberikan persembahan. Bicaralah Tuhan, berapa yang harus kami persembahkan. Baik itu untuk perpuluhan kami, ucapan syukur kami, nasar kami. Apapun Tuhan, buat diakonia, buat pembangunan, apapun Tuhan, bicaralah. Kami mau belajar memberi seperti Habel memberi. Tuhan, ini kami yang terbaik kami akan berikan. Seperti peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Yang ada 5 roti dan 2 ikan, itu yang terbaik. Diberikan ke atas tangan-Mu, diucapkan syukur di atasnya, dipecah-pecahkannya. Dan memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang, dan sisa 12 bakul. Kami tahu persembahan kami ini tidak seberapa, tapi ini yang terbaik yang Tuhan izinkan kami beri seperti Habel memberi. Akan dipecah-pecahkan, diucapkan syukur di atasnya, memberi makan banyak orang, dan sisa 12 bakul. Iman kami yang membuat kami menuai. Iman kami yang membuat kami berkenan. Dan itu disempurnakan karena Engkau sendiri yang mendorong, yang mendukung, menata, mengangkat kami semuanya. Bukan karena kami, karena Engkau yang mengadakannya buat kami semuanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk dilepaskan berkat Tuhan. Aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah masa studimu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kuat dan kendali kuat kuasa Tuhan. Yes. Kemanapun saudara pergi dan pulang, keluar dan masuk. Amin. Dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Amin. Umur panjang dan kesehatan. Nyertai kita sekeluarga. Yes. Itu karena Tuhan sendiri yang beracara. Amin. Dialah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mintakan berkat itu dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang mau menjadi jembatan, mau dijadikan Tuhan jembatan buat banyak orang. Yes. Dan kita yang siap untuk diberkati Tuhan, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga ada di rumah. Selamat beribadah kembali. Kami mohon maaf kalau belum bisa menampung banyak. Hanya sekali kebaktian hanya 50 jemaah saja. Silakan daftar ke Mistika dan pastikan yang mendaftar sudah divaksin. God bless you all. Haleluya. Kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya
tak perlunya menangis. Kau di sini takkan sakit atau duka. 曾有很多感觸，期待滿cuộc sống trở nên đẹp hơn. เพิ่มที่ว่างสักนิดให้เป็นสีที่ดีกว่าเดิม Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and